Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waludin dari kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan kode kuis punya saya. Di sini saya akan menyelesaikan kuis praktikum komputasi paralel. Pada program ini saya membuat sebuah aplikasi kalkulator berbasis client server menggunakan bahasa pemrograman Python. Sistem ini saya bikin dengan konsep bahwa klien hanya bisa mengirimkan permintaan operasi, sedangkan seluruh proses di perhitungan dilakukan di sisi server. Server dibangun menggunakan soket TCP dan mampu menangani banyak klien secara bersamaan. Kalau klien untuk mengirimkan data ke server dalam bentuk string yang berisi jenis operasi dan nilai angka. Sini saya akan menjelaskan. Pertama, mengimport soket, threading, dan mat. Soket untuk komunikasi jaringan klien dan server. Threading supaya server bisa melayani lebih dari satu klien. Mat ini untuk operasi faktorial. Sini ada host dan port. Host untuk alamat server. Port ini untuk menghubungkan server.py dan klien. Dan angkanya tidak boleh beda. Kalau beda nanti tidak bisa terhubung. Setelah itu di sini ada def hitung operasi. Sini gunanya untuk logika kalkulator di sisi servernya. Sini ada tambah, kurang, kali, bagi. Setelah itu di sini ada contohnya di faktorial. Kalau faktorialnya cuma butuh satu angka. Kalau masukkan angka negatif nanti di error. Error jadinya. Masuk dengan negatif. Setelah itu ada def handle client con ini. Ini fungsi untuk menangani satu klien dalam satu thread. Cara kerjanya tuh seperti server menerima kode dari klien. Setelah itu setelah menerima kode dari klien, ia juga menerima data dari klien. Setelah itu datanya diproses, hasil dikirim kembali ke klien. Setelah itu baru koneksinya ditutup. Itu terus diulang-ulang nanti. Setelah itu di sini ada data conref. Ini conref 1024 ini dia hanya bisa menerima 1024 byte. Sedangkan di sini di kode ini untuk mengubahnya dari byte menjadi string. Setelah itu sini ada parts, data split, operasi parse strip dan lower ini untuk memproses datanya. Dua ini. Nanti kalau format dari klien itu nanti yang keluar tuh operasi satu, angka satu, operasi, angka satu dan angka dua. Kalau atau faktorial atau angka nanti format yang keluar nanti. Kalau format dari klien nanti. Setelah itu ini int part 1 ini adalah validasi untuk perhitungannya saya bikin. Di sini yang mengkonversi input ke integer. Setelah itu jika faktorial cuma pakai a. Kalau faktorial nah ini cuma pakai a. Kalau kalau operasi hitung lain tuh baru pakai a atau b. Kalau faktorial aja cuma pakai a. Ini kalau error tuh kalau jadi error berarti yang keluar tuh input bukan angka atau format salah atau error tak terduga atau human error atau error di kode inilah. Setelah itu ini lagi konsendal ini. Ini untuk mengirimkan hasil yang dikirimkan kembali ke klien dalam bentuk string. Ini nanti ya hasilnya tuh dari server mengirimkan ke klien dalam bentuknya string nanti dikirimnya. Ini gunanya. Setelah itu ada dev main. Main ini main utamanya nih. Baru membuat soket. Bawahnya nih server soket. Ini kalau AF init ini IPv4-nya nih. Kalau soket stream ini itu TCP-nya. Setelah itu baru server soket. Server soket band dan server soket dua ini masuk nih semua ini.
Gunanya kalau bin itu, penggunaan bin ini untuk mengikat soket ke alamat dan port gunanya tuh. Kalau listen, penggunaan listen untuk maksimalkan 5 klien dalam antrian. Ini ada 5 jumlahnya nih, maksimal. Setelah itu baru ini kon ADDR nih. Gunanya tuh setiap klien ditangani oleh thread baru. Biar setiap klien itu bisa ditangani oleh thread baru dan setiap setiap server tuh bisa tetap menerima dari klien lain. Bisa multi gitu. Ini gunanya nih. Nah, lanjut baru ke klien lagi. Ini menginput soketnya. Klien terhubung ke server menggunakan alamat yang sama. Harus sama nih, ini tadi. Kalau beda tak nyambung. Setelah itu baru dev tampilkan. Ini menu yang ditampilkan nanti. Ada tambah kurang kali bagi faktorial baru keluar. Setelah itu ada fungsi get input, dev get input di sini. Ia meminta input angka dari user. Setelah itu jika faktorial hanya meminta satu angka A tadi. Kalau yang lain baru AB. Yaitu jika input bukan angka, error nanti yang keluar kalau bukan angka. Get input ini. Setelah itu fungsi main. Fungsi main tampilkan menu. Mana fungsi main tampilkan menu ini. Itu ada untuk menginput pilihannya. Pilihan ente. Ini jika bukan angka nanti error nanti datang nih. Kalau bukan angka yang dimasukkan nanti. Setelah itu ada operation sini. Ini untuk mempermudah konversi pilihan user ke perintah server. Untuk mempermudahnya. Untuk mempermudah konversi pilihan usernya ke server. Biar tak ribet. Setelah itu hmm, ini data to send. Ini untuk format data ke server. Setelah itu oh ini lagi. Ini client socket nih dan client socket nih gunanya tuh untuk koneksinya ke server. Jadi ada di server juga ada. Itu ada client ini client send socket ini client sendal ini untuk kirim terima tadi. Ini print untuk menampilkan hasil, gunanya untuk menampilkan hasil. Dah mungkin segitu saja mungkin penjelasan kode milik saya. Kalau alurnya saya bikin tuh dari alur klien ke servernya tuh klien tuh memilih operasi. Setelah itu klien memasukkan angka, klien mengirim data ke server, setelah itu baru memproses data. Setelah itu baru server memproses data. Nah, itu server mengirimkan hasil, baru kliennya menampilkan hasilnya lagi, baru koneksinya ditutup. Jadi coba langsung dipraktekkan, saya praktekkan di sini. PY si server dulu. Py split terminal kan bisa menangani lebih dari satu klien. Sini baru py kliennya di sini py. Nah, di sini ada kalau di sisi server
Sini server kalkulator aktif. Ini akan mendengarkan di port di sini. Itu di sisi klien ya ada operasi tambah, kurang, kali, bagi, faktorial baru keluar. Pertama coba dari satu tambah, masukkan A, B. Kalau faktorial baru A aja. Kalau yang lain selain faktorial baru AB. Masukkan satu lagi. Hasil. Nih, jumlah thread aktif satu. Itu data menerima data dari server ini satu tambah satu, hasil mengirim hasil sama dengan dua, baru koneksinya tutup. Lanjut lagi, coba yang dua kurang dua, dua kurang dua. Nih, di koneksi langsung tutup, 2 dikurang 2 sama dengan 0. Tutup lagi koneksi yang tiga tuh kali 3, 3 kali 3 sama dengan 9. Port tutup 4 juga, 4 bagi 2 bikin di sini. Nih 2 2 hasilnya. Itu baru yang faktorialnya lagi. Faktorial cuma yang keluar itu yang A. Misal operasi faktorialnya 5, jadi 5 juga di sini, faktor 5 dan cuma A. B tidak ada, cuma suruh masukkan A. Enter, langsung. Nih, faktorial dari 5 itu 120. Port ditutup, koneksinya diputuskan. Setelah itu baru 6. Cek 6 keluar. Dah gini. Ulang lagi nanti kalau mau jalankan lagi. Baiklah, sekian saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.